Nah, ini rekan-rekan sudah kita di ujung betonisasi ya rekan-rekan. Nanti kita akan lewati jalan seperti ini ya. Nah, ini kita sudah sejauh ini ya jalan ya. Jadi pembangunannya bisa kita lihat sendiri di depan kita ya, banyak sekali pembangunan dan pembuatan parit ya rekan-rekan semuanya. Nah, ini alat beratnya ya, bisa kita lihat sendiri di sini. Kiri kanan ada pelebaran jalan ya rekan-rekan semuanya. Nah, inilah simpang 3. Kalau sebelah kanan kita ke Pantai Lango, sebelah kiri kita ke jembatan Pulau Balang. Akhirnya nyampe rekan-rekan semuanya. Kita sudah hampir sampai ya di jembatan Pulau Balang yang pertama. Nah, inilah kondisinya rekan-rekan semuanya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian baik ya. Nah, hari ini keluarga Yumken kembali mengajak teman-teman menuju ke jembatan Pulau Balang. Nah, ini sudah masuk ke simpang 3-nya. Kalau ke kiri itu ibu kota negara baru, kita ke kanan ya rekan-rekan ya, menuju ke jembatan Pulau Balang ya. Nah, inilah kondisi terkininya di masuk ke jembatan Pulau Balang. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share-nya video keluarga Yumken. Share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi dan nilai positif buat kita semuanya. Nah, inilah jalan menuju jembatan Pulau Balang ya teman-teman. Di depan tadi sudah ada betonisasi ya. Sebenarnya ini jalurnya besar ya, panjang ya, karena mungkin terkait dengan anggaran sehingga baru sebelah yang dilaksanakan ya teman-teman semuanya. Nah, inilah suasana siang hari ini ya. Saya mengambil ini sekitar jam 10 pagi ya, menuju ke jembatan Pulau Balang ya. Inilah akses satu-satunya dari wilayah Penajam Pasir Utara ya. Itu tadi simpang 3 Riko namanya. Dan ini menjadi sebuah kemajuan ya dari pendukung ibu kota negara baru kita ya rekan-rekan semuanya. Oke, inilah kita menikmati suasananya ya. Ini masih lumayan ya, lumayan jauh ya, kira-kira seperti itu rekan. Kita menikmati suasana dan keindahannya ya rekan-rekan semuanya. Ya, kita sambil menikmati perjalanan ini, kita akan membahas sedikit ya mengenai Pulau Balang ini sendiri ya. Jadi Pulau Balang ini terletak di antara dua daerah ya, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan ya. Jadi jembatan Pulau Balang ini menjadi salah satu akses penghubung menuju ibu kota IKN Nusantara ya rekan-rekan semuanya. Jadi jembatan ini merupakan jembatan yang menghubungkan ya kedua kota nantinya seperti itu. Jadi sebagai salah satu akses dari IKN ibu kota negara kita, jembatan ini dibangun dengan dana surat berharga ya dari Syariah Negara atau SBSN ya, senilai 1,4 triliun ya rekan-rekan semuanya. Jadi pembangunan Pulau Balang ini menjadi contoh bagi masyarakat yang selama ini membeli surat berharga Syariah Negara dan kita nikmati ya teman-teman suasana siang hari ini di perjalanan menuju Pulau Balang ya rekan-rekan semuanya. Jadi proyek ini merupakan salah satu strategis ya, di mana proyek ini merupakan jembatan yang dibiayai oleh SBN senilai 1,4 triliun tadi, yang merupakan showcase bagi masyarakat yang membeli SBN ya. Nah, kemudian jembatan ini menjadi akses ya yang menghubungkan tadi ibu kota negara kita yang baru kemudian ke Kota Madia Balikpapan. Jadi jembatan Pulau Balang sendiri dibangun sejak tahun 2015 ya rekan-rekan. Jadi
sudah hampir berjalan 7 tahun ya ke 2022 ini. Kemudian dan selesai di tahun 2021. Jadi tahun kemarin. Jadi ada jembatan besar ya. Itu selesainya tahun kemarin. Kalau jembatan kecil itu sudah cukup lama ya selesainya. Jadi ada 2 jembatan ya rekan ya di Pulau Balang ini dengan panjang rentangnya itu, kalau yang besar itu sekitar 804 meter ya. Jadi jembatan yang ada rentang tali rengnya itu yang besar itu panjangnya itu sekitar 804 meter ya rekan semuanya. Nah kemudian jembatan pendek yang ada videonya kemarin itu panjangnya 167 meter ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau digabung panjang jembatan kedua jembatan ini sekitar 1969 meter ya rekan-rekan ya. Jadi hampir 1 kilo lebih jembatan ini. Jadi meskipun sudah tersambung ya, tetapi akses dari seberang ya, dari Balikpapan menuju Pulau Balang ini terkendala ya, karena memang belum terbangun akses menuju jembatan. Kemudian mungkin masalah biaya ganti lahan dan sebagainya. Gimana rekan-rekan semuanya? Kita sedikit membahas ya mengenai jembatan akses yang luar biasa megah nanti ketika sudah tersambung ya rekan-rekan semuanya. Inilah kondisi jalannya rekan-rekan ya. Nanti sebenarnya ini tidak terlalu jauh ya dari Simpang Silkar tadi ya, sekitar 15 kilo mungkin, atau sekitar 20 atau 15 km di menuju Pulau Balang. Nah ini depan kita sudah terputus ya akses jalan seminisasinya. Kemudian kita akan melewati jalan berbatu ya rekan-rekan ya. Jadi ini sepanjang jalan ini sampai Simpang 3 menuju Pulau Balang, nanti baru kita ketemu baru ketemu ini lagi jalan betonisasi. Ya jadi jembatan ini memang luar biasa ya, menjadi akses yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Kalimantan ya, yang menuju ke wilayah selatan. Jadi kalau kita biasanya dulu harus melewati 2 jalur ya, jalur darat dan jalur air ya. Kalau jalur air menempuh waktu sekitar 1,5 jam ya kalau lewat kendaraan melalui feri ya. Dari Penajam, Pelabuhan Penajam menuju ke daerah Karyangau itu sekitar 1,5 jam ya, belum termasuk antri. Biasanya kalau di hari libur itu biasanya antrinya lebih panjang ya rekan-rekan semuanya. Nah dengan adanya pembangunan jembatan Pulau Balang ini diharapkan bisa memperpendek waktu ya. Diperkirakan tadi sekitar 2 jam ya ke Kota Balikpapan, maka dipangkas menjadi 1 jam saja ya dari Penajam Pasir Utaranya, seperti itu. Nah kemudian kalau akses melalui jalur darat ya, dulunya memang kondisi jalannya yang jauh ya, kemudian akses juga yang tidak begitu bagus jalannya dulu, tidak seperti sekarang. Itu butuh waktu 5 jam ya, dari Simpang Silkar menuju ke Samboja itu sekitar 5 jam dahulu. Tapi sekarang mungkin sekitar 2 jam karena jarak tempuh dari Simpang Silkar itu menuju Samboja kilo 38 itu sekitar 105 km ya. Kalau kita hitung-hitung kecepatan sekitar 60 ya, tidak ada hambatan, sekitar 2 jam ya, 2 jam itu tembus juga. Tapi dengan adanya pembangunan jembatan Pulau Balang ini diharapkan bisa memangkas ya, atau memotong waktu tempuh kita, dan akses juga lebih cepat ya, distribusi barang dan sebagainya rekan-rekan semuanya. Nah, beginilah kondisi rekan-rekan situasi terkini dari jalan menuju Pulau Balang ya. Jalannya masih berbatu dan banyak sekali jalan-jalan yang memang diperlebar ya. Jadi ini rencana mungkin termasuk jalan tol juga ya, karena kiri kanan nanti akan dibetonisasi.
Kemudian paret-paret juga akan diperbarui semua. Jadi semua akses yang menuju ke Pulau Balang ini akan dibetonisasi. Kiri kanan kita kan bisa kelihatan ya. Itu ada pembuatan paret ya, paret yang sudah mulai dikerjakan. Jadi ini sebenarnya akses menuju ke Pantai Lango juga, teman-teman ya. Pantai Lango itu merupakan kelurahan yang ada di Penajam Pasir Utara ya, di tepi laut juga ya, tepi pesisir juga itu kelurahan Pantai Lango. Jadi aksesnya menuju desa atau kelurahan Pantai Lango juga lewat di sini. Nah, ini depan kita teman-teman, itu ada alat beratnya ya. Jadi seperti ini konstruksinya ya. Jadi pelebaran, pengerasan sudah mulai dilakukan di sini ya. Harapannya juga segera dibetonisasi, dan dari sebelah sana itu juga segera diakses dan dibuat jalan baru ya, sehingga bisa tembus gitu. Harapannya 2022 akhir ini sudah bisa tembus ya, antara Balikpapan dengan Pulau Balang dan Pulau Balang ke Penajam Pasir Utara ya. Nah, kondisinya ini lumayan licin ya rekan-rekan, karena memang satu hari tadi itu hujan ya. Kondisinya sekarang sudah mulai berhenti hujannya, maka seperti ini ya rekan-rekan semuanya. Di depan kita itu juga banyak sekali pembuatan paret ya rekan-rekan ya. Jadi harus berhati-hati dan jalannya relatif licin. Saya juga baru pertama ke sini ya rekan-rekan ya. Jadi modal nekat saja ke sini ya. Katanya jalannya seperti ini ya, kita ikuti saja dan ikuti jalur listrik ya. Tapi kalau kita lihat jalurnya rupanya memang satu arah ya, menuju ke Kelurahan Pantai Lango ya, rekan-rekan semuanya. Kita nikmati ya perjalanan siang hari ini menuju ke Jembatan Pulau Balang.
Nah, rekan-rekan semuanya, sebentar lagi kita akan ada pertigaan ya, ada pertigaan menuju ke jembatan Pulau Balang ya. Jadi kalau kita terus itu ke daerah Kelurahan Pantai Lango ya. Nah, di depan kita sudah ada simpang 3 ya rekan-rekan ya. Kita ke kiri ya, kalau ke kanan itu ke Kelurahan Pantai Langonya. Oke, kita ketemu lagi ke jembatan Pulau Balangnya ya, tapi sebelum itu kita akan melalui jalan betonisasi ya, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi ini salah satu akses yang kita lalui ya, menuju ke Pulau Balangnya rekan-rekan semuanya. Jadi sekitar 5 kilo ya atau 6 kilo itu jalannya masih berbatu ya, proses pengerasan dan pembuatan paret ya. Tapi kalau sudah masuk ke daerah simpang 3-nya ke Pulau Balang, maka jalannya sudah kita lihat sendiri ya, bisa diakses dengan lumayan cepat ya, karena sudah lumayan baik ya. Jadi kita bisa lihat kiri kanan ya, ini suasananya seperti ini. Jadi banyak masyarakat yang masih bertani ya, berkebun kelapa sawit ya. Kemudian kita bisa lihat juga suasana seperti ini, tidak ada rumah ya. Akses ke sini listrik pun tidak ada, saya lihat, karena listrik tadi tujuannya ke daerah Kelurahan Pantai Lango ya, rekan-rekan semuanya. Ya, kita bisa lihat di sini ya rekan-rekan semuanya, sore hari menuju sore hari ya, menuju siang harinya. Ini masyarakat, saya lihat ada kendaraan saja 1-2, ini kendaraan yang manen ya,
buah kelapa sawit ya rekan-rekan semuanya, karena memang hampir di seluruh Kalimantan Timur ini adalah perkebunannya itu perkebunan kelapa sawit ya rekan-rekan semuanya. Oke, di depan kita itu ada sutet juga. Sutet itu jadi salah satu yang mendukung IKN adalah adanya sumber daya listriknya ya, yang dicoba untuk memenuhi kebutuhan IKN nanti. Nah, di depan kita juga ada batu-batu yang memang diperuntukkan untuk pembuatan jalan dan perbaikan ya di seluruh sektor pembangunan jembatan Pulau Balang ya rekan-rekan semuanya. Nah, ini sudah kita masuk ya ke daerah jembatannya ya, menuju jembatan Pulau Balang ya rekan-rekan semuanya. Oke, ini udaranya tidak begitu panas ya, karena dari pagi sampai jam 10 tadi kondisinya hujan ya, gerimis ya rekan-rekan semuanya. Jadi pada saat saya meliput ini kondisinya tidak terlalu panas ya, dilihat bisa rekan-rekan semua bisa dilihat ya, depan kita awannya menutupi langit ya, di siang hari ini. Oke, ini sebenarnya masyarakat yang berwisata ya, ceritanya seperti itu ya, pengen tahu ya. Jadi masyarakat di luar Kaltim maupun di Kaltim sendiri pengen tahu ya, apa sih yang istimewa dari jembatan Pulau Balang ini ya, karena memang menjadi heboh ya, karena memang salah satu penghubung nanti untuk akses ke dua daerah ya, selain lewat Sepaku, ibu kota negara kita, kemudian lewat Peri, dan yang ketiga ada jalan pintasnya, yaitu memotong kedua tadi waktu adalah jembatan Pulau Balang ya, inilah suasananya menuju Pulau Balang ya rekan-rekan semuanya. Nah, ini kita lihat sendiri suasananya teduh dan masih banyak pohon-pohon yang memang kalau perlu tidak perlu ditebang ya, karena ini menjadi green ya, menjadi hijau ya. Oke, ini depan kita sepertinya mau ke Pulau Balang juga ya. Menikmati siang hari ini ya rekan-rekan semuanya ya. Suasananya adem-adem ya. Jadi mudah-mudahan ini segera dibuat jalur ya, dari Balikpapan menuju ke Pulau Balang ya. Itu saja ya. Kalau di daerah PPU-nya sudah tersambung ya yang kita lewati sekarang. Tetapi kalau wilayah ke Penajam ke Pulau Balang sudah tersambung ya rekan-rekannya. Jadi tinggal dari Balikpapan ya ke Pulau Balang yang belum diakses. Tapi informasi dari Kementerian PUPR bahwa di tahun ini sudah dianggarkan ya 2 triliunan untuk membuka akses dari Pulau Balang ke kawasan industri Karyangau ya. Seperti itu informasinya. Mudah-mudahan itu segera dilaksanakan dan cepat bisa ditempuh agar masyarakat yang menyeberangi pengen ke Balikpapan tidak perlu lagi lewat Peri ya, menempuh atau memotong waktu ya, yang tadinya 2 jam menjadi 1 jam ya rekan-rekan semuanya. Oke, inilah kita sudah dekat sekali dengan jembatan Pulau Balang ya. Ini sepertinya nanti dibuat jalur tol ya, mungkin ya. Informasinya di daerah ini akan tembus langsung tol PIV-nya ke ibu kota negara baru ya. Jadi jalurnya ada jalur tol juga, jadi ke bandara ya, bandara PIV-nya, kemudian langsung menuju ke Pulau Balang. Pulau Balang tembus ke kilo 13 ya, jadi aksesnya tol ya. Jadi kalau tol itu sangat cepat dan tidak ada hambatannya seperti itu ya semuanya. Oke, sebentar lagi kita akan nyampe di Pulau Balang ya. Inilah kondisinya rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita yang kalau kalian pengen ke sini, inilah jalan menuju Pulau Balangnya ya. Sebagian sudah dibetonisasi, sebagian masih pengerasan ya, seperti itu kira-kira ya teman-teman semuanya. Oke,
ini warganya sepertinya pengen tahu juga ya kondisi terakhir di Pulau Balang. Nah, ini rekan-rekan semuanya. Biasanya ini hari Senin ya saya mengambil. Biasanya di hari pekan akhir itu masyarakat banyak ya yang berfoto-foto di jembatan Pulau Balangnya, rekan-rekan semua. Nah, itu di depan kita rekan-rekan semuanya sudah kelihatan jembatan dari Penajam Pasir Utaranya menuju ke Pulau Balang ya, jembatan kecilnya tadi ya, rekan-rekan semua. Nah, di sini ada alat berat ya. Kita terus saja ya. Oke. Inilah menuju ke Pulau Balangnya, jembatan Pulau Balangnya, rekan-rekan semuanya ya. Ini kondisinya sepi sekali ya. Jarang kendaraan, biasanya di akhir pekan biasanya banyak masyarakat yang berfoto-foto di jembatan Pulau Balang ya, rekan-rekan semuanya. Jadi kita bisa lihat ya di kiri kanan kita. Oke, rekan-rekan. Sebentar lagi kita akan nyampe di Pulau Balang ya, jembatan Pulau Balang. Jembatan salah satu jembatan termegah ya di Indonesia. Nah, inilah teman-teman, kita sudah nyampe di Pulau Balang ya, jembatan Pulau Balang yang pertama ya, rekan-rekan semuanya. Ini ada masyarakat juga yang berfoto. Inilah jembatannya rekan-rekan ya. Nah, ini sepanjang 167 meter tadi ya. Nah, ini kita di atasnya ya, di atas jembatannya. Ini jembatan kecil ya, jadi jembatan besarnya di sana ya. Nanti kita coba ke sana ya, kira-kira seperti apa jembatan yang besarnya. Nah, inilah suasananya, masyarakatnya berfoto-foto di atas jembatan ya. Nah, ini jembatannya sudah lama sudah terakses satu jembatan, tinggal jembatan satunya lagi ya, rekan-rekan semuanya. Oke. Nah, itulah informasi mengenai jembatan Pulau Balang. Mudah-mudahan ini menjadi nilai positif buat kita semua ya. Ini salah satu pembangunan yang mendukung ya ibu kota negara baru ya. Rupanya di sana terportal ya. Sepertinya kita tidak bisa ke sana. Mungkin itu saja video dari keluarga Yungken. Mudah-mudahan ini menjadi nilai positif. Jangan lupa subscribe, like, and comment serta share-nya video keluarga Yungken. Share sebanyak-banyaknya. Oke, itu saja teman-teman. Dadah.